Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Nurfadia, NIM saya 2021 0102 082. Tujuan saya membuat presentasi hari ini untuk memenuhi syarat ulangan akhir semester mata kuliah Tata Kelola Perusahaan kelas KH001 Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang penerapan GCG pada perusahaan MNC. Berdiri sejak tahun 1989, MNC Group telah berkembang menjadi salah satu grup bisnis nasional terbesar di Indonesia. Materi pembahasan terdiri dari 5 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, sejarah, tujuan, dan manfaat. Bab kedua ada tinjauan pustaka, berisikan pengertian dan konsep dasar, prinsip GCG, dan faktor keberhasilan GCG. Bab ketiga ada metodologi yang berisikan riset data dan survei data perusahaan dan perkembangan, dan data literatur lainnya. Lalu bab keempat ada analisa yang berisikan sejarah, proses bisnis, penerapan, dan hasilnya. Bab kelima ada kesimpulan yang berisikan saran, limitasi, dan implikasi manajerial. Bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. PT MNC Investama Tbk yang juga dikenal sebagai MNC Group awalnya adalah Bakti Investama yang didirikan di Surabaya pada tanggal 2 November 1989 oleh Heritanu Sudibyo dengan nama Bakti Investment. Perusahaan ini awalnya hanya berfokus pada jasa sekuritas. Kepercayaan ditunjukkan oleh pelanggan meyakinkan perusahaan untuk daftar sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya melalui penawaran umum perdana pada tahun 1997. PT MNC Investama Tbk memahami penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance yang merupakan kebutuhan dasar dan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan. PT MNC Investama Tbk untuk turut menerapkan Good Corporate Governance dalam melaksanakan setiap kegiatan operasionalnya dengan dilandasi moral yang jujur, transparan, dan menjunjung profesionalitas. Dua ada sejarah. Berdiri pada tahun 1989, PT Media Nusantara Citra Tbk, Investama Tbk, atau yang dikenal dengan MNC Group merupakan perusahaan multinasional yang kemudian berkembang menjadi grup investasi terkemuka di Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Haritanu Sudibyo selaku pendiri dan eksekutif chairman. Kini MNC Group memiliki 3 investasi strategis yaitu media, jasa keuangan, dan lifestyle property. PT Media Nusantara Citra Tbk atau yang lebih dikenal dengan MNC Media atau MNC merupakan salah satu unit bisnis media di dalam MNC Group yang memiliki 4 stasiun TV free to air atau FTA yakni RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews dengan layanan streaming OTT dengan pertumbuhan tercepat bernama RCTI Plus. Kemudian pada tahun 2011, MNC dimulai ketika mengakuisisi RCTI dan beberapa tahun kemudian mulai mengakuisisi GTV. MNC sudah mulai memproduksi kebutuhan kontennya sendiri. MNC juga telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam fasilitas siaran dan produksi untuk menghasilkan program berkualitas tinggi seperti drama, pencarian bakat, hingga animasi yang diekspos secara global. Untuk memperluas konten digitalnya, MNC mengembangkan aplikasi mobile untuk FTA-nya dan mengunggah konten di platform YouTube dalam format pendek dan menengah. Selain itu, MNC juga mengoperasikan 3 portal yang terfokus pada konten umum dan berita yang bernama Okezone, Sindonews, dan iNews ID. Okezone saat ini memiliki pengunjung harian terbesar lebih dari 20 juta, Sindonews lebih dari 4 juta, dan iNews ID memiliki 3 juta pembaca. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama menghasilkan analisis perkembangan Good Corporate Governance atau GCG PT MNC Investama Tbk terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua ada mengetahui mengenai proses bisnis PT MNC Investama Tbk dan hasil penerapannya. Selanjutnya ada manfaat. Melalui penelitian ini diharapkan penulis mampu memahami dan menjabarkan mengenai data dan penerapan Good Corporate Governance atau GCG PT MNC Investama Tbk, riset dan survei data terkait perkembangan pelayanan perusahaan dan mengetahui proses bisnisnya hingga mencapai tahap kesuksesan tidak hanya untuk pemangku kepentingan perusahaan saja, namun berdampak positif juga untuk masyarakat luas berupa pertumbuhan perekonomian secara nasional.
Selanjutnya bab 2 ada tinjauan pustaka. Di bab kedua ini, yang pertama ada pengertian dan konsep dasar. Good corporate governance merupakan suatu sistem, proses, struktur, dan mekanisme yang digunakan untuk menyesuaikan model hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan, sehingga dapat mencapai kinerja perusahaan yang semaksimal mungkin dengan cara yang tidak merugikan para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip GCG. Yang pertama ada transparansi. Pemegang saham harus diberikan informasi dengan benar mengenai hak-haknya. Pemegang saham juga dapat berperan ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan dasar yang terjadi pada perusahaan, serta memperoleh bagian keuntungan dari perusahaan. Yang kedua ada accountability. Para pengelola memiliki kewajiban dalam membina sistem akuntansi yang efektif di perusahaan agar menghasilkan laporan keuangan atau financial statement yang dapat dipercaya publik. Yang ketiga ada responsibility. Peran para pemegang saham diakui sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku dan kerjasama yang baik antara perusahaan serta stakeholder dalam menciptakan kesejahteraan. Lalu yang keempat ada independensi. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan berusaha secara independen dan menghindari adanya praktik dominasi oleh salah satu pihak dalam perusahaan. Segala keputusan yang diambil oleh perusahaan diharapkan menjadi keputusan yang objektif dan independen tanpa campur tangan atau pengaruh dan tekanan pihak lain. Yang kelima ada fairness. Perusahaan memberikan perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham dan stakeholder, tidak membedakan antara pemegang saham minoritas atau pemegang saham asing. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam proses rekrutmen tanpa melihat kondisi fisik, ras, agama, gender, dan lain-lain. Selanjutnya bab 3, yaitu metodologi. Di metodologi ini yang pertama dari riset data dan survei data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Sehingga menurut penyusun, metode ini lebih tepat di mana menggunakan berupa studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari beberapa buku. Dan juga melakukan pencarian dan pengumpulan data melalui internet ataupun artikel-artikel yang ada di koran berita dan sumber-sumber lainnya yang sekiranya mendukung tugas yang dimana kegiatan yang akan dilakukan terlebih dahulu memaparkan definisi dari teori mengenai penerapan GCG pada perusahaan MNC secara garis besar yang diperoleh dari materi perkuliahan dan membaca informasi melalui website. Selain itu, pengumpulan informasi melalui situs resmi PT MNC Investama Tbk atau MNC Group. Selanjutnya ada data perusahaan. Data perusahaan didapat dari laporan pada perusahaan PT MNC. Data-data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, serta website-website yang mendukung dalam data penelitian tersebut. Selanjutnya, perkembangan dan literatur data lainnya. Menurut penyusun, segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti, informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertasi. Peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis, baik tercetak maupun elektronik lain. Literatur data juga kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu, seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca, dan dikaji, dicatat, dan dimanfaatkan. Selanjutnya, bab 4, yaitu analisa. Terdiri dari yang pertama ada sejarah. Perusahaan ini didirikan pada 17 Juni 1997
dengan nama PT Panca Andika Mandiri, dimiliki oleh Sujiati, M. Tahir, Khairil Amri, dan Yeni Kandou. Pada 17 Oktober 2001, saham pemilik lama dialihkan kepada PT Bimantara Citra Tbk sebesar 99%. PT Panca sendiri kemudian memiliki saham di dua perusahaan afiliasi Bimantara, PT Global Informasi Bermutu 70%, dan PT Citra International Finance and Investment Corporation. Kemudian pada 12 September 2002, nama perusahaan diubah menjadi PT Media Nusantara Citra dan mulai pada tahun 2003 sampai 2004. MNC melakukan perluasan bisnis di bidang media dengan mengambil alih kepemilikan RCTI dari induknya Bimantara dan PT Bukit Cahaya Makmur, TPI dari PT Berkah Karya bersama pada 2006, Trijaya FM, Radio Dangdut TPI, dan ARH Global Radio. Selain itu, MNC juga memperluas lingkupnya ke media cetak dengan harian seputar Indonesia, sekarang bernama Koran Sindo, majalah Trash, sekarang bernama Sindo Weekly, tabloid Jenny, Realita, Mom and Kiddy, serta membuat situs berita okezone.com. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2007, perusahaan resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. Saat ini mayoritas saham digenggam oleh Global Mediacom, dahulu Bimantara Citra dengan porsi saham sekitar 65,12% dan masyarakat sekitar 34,9%. Saham MNC terhitung liquid dan memiliki tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan anggaran dasar perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, MNC bergerak di bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa dan investasi. Bisnis utama perseroan saat ini adalah media. Sumber pendapatan terbesar MNCN berasal dari 4 media televisi nasional, yaitu RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews. Keempat jaringan tersebut menawarkan acara beragam seperti film-film box office, acara olahraga, pencarian bakat, reality show, acara musik, berita, dan infotainment. Yang kedua, kemudian ada proses bisnisnya. Perusahaan MNC terus berkembang pesat. Yang awalnya perusahaan ini hanya bergerak di bidang investasi saja dengan nama MNC Investama BHT pada tahun 1989. Kemudian pada tahun 1997, MNC mulai memperluas bidang bisnisnya dengan memasuki sektor media yang kemudian listing di BEI pada tahun 2007. Sejak tahun 2000, semua lini keuangan MNC Group berada bawah naungan PT MNC Capital Indonesia, serta memulai listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2001. Setelah pada tahun 1997 mulai memasuki sektor media, kemudian MNC Group memperluas bisnisnya kembali di bidang pengelolaan dan pengoperasian TV berbayar, layanan broadband yang diberi nama MNC Vision Networks, dan salah satu anak perusahaan MNC Vision Networks yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia adalah MNC Sky Vision Tbk. Selanjutnya ada penerapan dan hasilnya. Hasil dari penelitian pada PT MNC Group tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan tersebut secara maksimal telah mendedikasikan tata kelola perusahaannya atau good corporate governance sesuai etika bisnis yang baik. Awalnya dari melihat semangat dari MNC Group yang terus-menerus melakukan inovasi dengan merambah ke berbagai sektor bidang. Dalam hal ini, perjalanan bisnisnya bisa bertambah besar, di mana hal ini diyakini tidak lepas dari tata kelola perusahaan atau good corporate governance yang dijalani dengan baik oleh segenap pihak perusahaan. Tanggung jawab untuk selalu menjalankan good corporate governance bertujuan untuk memastikan keberlangsungan perusahaan secara jangka panjang. Selanjutnya, bab 5, yaitu kesimpulan. Terdiri dari yang pertama ada saran terkait dengan penelitian GCG pada perusahaan MNC yang terdapat pada makalah ini. Penulis menyarankan agar perusahaan MNC terus berkomitmen untuk menerapkan dan berinovasi terhadap penerapan GCG dalam proses bisnisnya demi mewujudkan perusahaan yang baik serta berkelanjutan di masa depan nanti. Dan untuk data yang disajikan hanya melalui studi pustaka sehingga hasil yang diperoleh masih dapat menyebabkan kekeliruan antar data. Selanjutnya ada limitasi. Limitasi atau kelemahan dari penelitian ini ialah terletak pada proses penelitiannya
yang tidak menggunakan observasi langsung, melainkan melalui data yang bersumber dari situs resmi MNC, jurnal-jurnal, dan website pendukung lainnya, sehingga data yang tercantum di dalam makalah ini masih dapat menyebabkan kekeliruan antar data. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu dan kemampuan dalam melakukan pengumpulan data penelitian. Selanjutnya ada implikasi manajerial. Implikasi manajerial dari pembahasan dan hasil analisis terkait penerapan GCG pada perusahaan MNC adalah kesimpulan dari penelitian pada salah satu sektor bidang MNC Group, yaitu PT MNC Investama Tbk tersebut. Dapat dilihat bahwa perusahaan telah secara maksimal menerapkan good corporate governance sesuai etika bisnis yang baik. Awalnya dari melihat semangat dari MNC Group yang terus-menerus melakukan inovasi dengan menambah ke berbagai sektor bidang. Dalam hal ini perjalanan bisnisnya bisa bertambah besar, di mana hal ini diyakini tidak lepas dari tata kelola perusahaan atau good corporate governance yang dijalani dengan baik oleh segenap pihak perusahaan. Tanggung jawab untuk selalu menjalankan good corporate governance bertujuan untuk memastikan keberlangsungan perusahaan secara jangka panjang. PT MNC Investama Tbk yang merupakan perusahaan induk dari MNC Group dalam perjalanan bisnisnya terus memperluas bidang bisnisnya, di mana hal ini diyakini tidak lepas dari tata kelola perusahaan atau good corporate governance yang dijalani dengan baik oleh segenap pihak perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang dalam presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.